Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini saya akan mengupas tentang informasi yang sangat baru ya terkait dengan UTBK tahun 2022. Apa itu? Yaitu materi dan jadwal UTBK tahun 2022. Ada beberapa yang baru yang harus kita cermati supaya kita siap untuk strategi menghadapi UTBK tahun 2022 dan juga jadwalnya sudah dirilis oleh LTMPT dan kita harus cermati kapan tesnya, kapan gelombang pertama, gelombang kedua dan pengumumannya. Baik. Nah, ini ya. Kita masuk dulu ke materi UTBK tahun 2022. Ada apa saja yang harus dipersiapkan untuk UTBK tahun depan? Yang pertama, nah ini, ada materi namanya tes potensi skolastik atau TPS. Terdiri dari apa saja TPS itu? Yang pertama adalah soal tentang penalaran umum. Ini biasanya soalnya adalah mengupas tentang logika, kemudian bisa dalam bentuk deret hitung, deret aritmatika, kemudian soal-soal yang berhubungan dengan penalaran, soal-soal yang berhubungan dengan logika sederhana. Hubungan sebab akibat di dalam sebuah teks. Untuk itu, penalaran umum ini menguji tentang kekuatan daya logika kita dalam memecahkan masalah yang disajikan di dalam sebuah teks. Yang kedua ada soal pengetahuan kuantitatif. Ini kalau di model soal-soal tahun lalu itu adalah terkait dengan soal-soal matematika dasar. Ya, rumus Pitagoras, kemudian segitiga, segi empat, kemudian garis terkait dengan persamaan kuadrat, terkait dengan soal-soal himpunan. Nah, intinya pengetahuan kuantitatif ini mengupas tentang soal-soal matematika dasar atau operasi dasar matematika. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum. Ini juga nanti disajikan dalam bentuk teks, kita diminta mencari ide pokok, kemudian gagasan utama, hubungan antar paragraf, menemukan informasi-informasi yang benar atau salah sesuai dengan teks yang disajikan. Yang keempat, pemahaman bacaan dan menulis. Ini lebih kepada keterampilan kosakata di dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya penggunaan ejaan yang benar, penggunaan kata hubung, penggunaan tanda baca yang benar dan salah, kemudian terkait dengan arti kata, lawan kata yang ditentukan di dalam sebuah teks lah. Tentunya pemahaman bacaan dan menulis ini lebih kepada pengetahuan dasar tentang tata bahasa Indonesia. Yang kedua, kelompok tes bahasa Inggris. Nah, ini baru ya, diwarnai kuning, di blok kuning ini karena baru tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu tidak ada tes khusus bahasa Inggris. Nah, tahun depan dimunculkan kembali. Terkait dengan apa bahasa Inggris ini? Yaitu mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Tentunya ada dua tipe ya, nanti dalam bentuk teks atau dalam bentuk grammar. Kalau grammar berarti tensisnya diperhatikan. Kemudian kalau teks biasanya adalah ide pokok, kemudian arti kata di dalam sebuah paragraf, persamaan kata, lawan kata, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok tes kemampuan akademik atau TKA. Ini berhubungan dengan jurusan kita. Kalau milih prodi yang ada di Saintek, nah kalau prodinya Saintek, maka TKA-nya ada 4, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ini anak-anak IPA. Kalau pilihan prodinya adalah kelompok sosum, maka materi TKA-nya adalah ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Kalau kemudian kita lebih rinci, maka kelompok ujian UTBK tahun 2022 itu bisa terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kelompok ujian sains dan teknologi atau Saintek. Materinya adalah TPS, bahasa Inggris, dan TKA Saintek, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Alokasi waktunya totalnya 195 menit. Berarti 2 jam lebih ya. Kalau 2 jam itu 120, ini 195. Jadi sekitar 3 jam lebih ya. 60, 60, 180 ini 3 jam 15 menit. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang memilih kelompok ujian sosial dan humaniora atau SOSHUM, ini adalah jika prodi yang dipilih adalah prodi SOSHUM,
Maka materi ujiannya adalah TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Sosum, Ekonomi, Geografi, Sejarah, dan Sosiologi. Alokasi waktunya sama, 195 menit, 3 jam 15 menit. Dan yang ketiga, kelompok ujian saintek dan sosum. Ini adalah anak-anak yang milih kelompok campuran ya, atau prodi yang dipilih itu prodi saintek dan prodi sosum. Maka materi ujiannya adalah TPS, Bahasa Inggris, TKA saintek, dan TKA sosum. Jadi ada 4 kelompok materi yang akan dia dapatkan. TKA saintek dan juga TKA sosum. Alokasi waktunya tentunya ditambah 285 menit. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan apa yang akan kita kerjakan atau soal apa yang bakalan kita dapatkan, tergantung dengan pilihan prodi yang kita pilih. Apakah prodi saintek atau prodi sosum, atau kita pilih dua-duanya. Kalau pilih dua-duanya berarti kita harus mengerjakan soal TKA saintek dan TKA sosum. Nah, kapan pelaksanaan UTBK? Pelaksanaan UTBK tahun 2022. Dicatat penting ini dilaksanakan dalam 2 gelombang. Per gelombang 7 hari. Jadi 7 hari total 14 hari. Setiap hari dilakukan 2 sesi, pagi dan siang. Gelombang 1 dimulai 17 Mei. Dicatat betul-betul ini ya, 17 Mei sampai 23 Mei. Sekarang bulan Desember berarti kurang Januari, Februari, Maret, April, Mei, kurang 4 bulan. Masih sangat cukup waktu untuk persiapan menyongsong UTBK tahun 2022. Gelombang 2 setelah jeda sekitar 5 hari, maka dimulai lagi gelombang 2 tanggal 28 sampai tanggal 3 Juni. Ini gelombang kedua. Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar ya. Jadi nanti kita dapat gelombang berapa, sesi berapa tergantung pada saat kita mendaftar atau kita registrasi. Sampai di sini video yang saya paparkan, semoga bermanfaat. Tetap semangat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.